Shalom, selamat pagi, happy SWOT family yang dikasih Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam renungan harian GSJ SWOT. Pagi ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan akan firman-Mu lewat renungan ini Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga apa yang kami terima itu menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini saya membawakan satu renungan yang saya beri judul adalah sadar ya. Mana seringkali Bapak Gembala untuk khotbahkan mengenai anak yang hilang gitu. Dari kata sadar ya, dari Lukas 15 ayat 17 yang berkata demikian. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu ia menyadari keadaannya. Arti kata sadar. Apa sih pengertian daripada sadar itu? Nah, sadar itu adalah titik balik. Yang pertama ada titik balik. Atau ingat akan renungan saudara kita Tintin yang mengatakan turning point gitu ya. Jadi momentum saat-saat di mana kita memutuskan untuk kita berubah gitu. Yang kedua adalah sadar itu adalah kita menyesali perbuatan yang telah kita lakukan dan bertobat gitu. Jadi bertobat itu berbalik 180%, 180 derajat gitu ya, meninggalkan cara hidup yang lama dan berbalik kepada Tuhan gitu. Kalau kita simak ya, kenapa sih si bungsu ini sadar gitu? Saya melihat bahwa dia sadar karena pertama itu dia merasa bersalah apa yang telah diperbuatnya. Jadi pertama kali dia harus menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah gitu. Kemudian mengapa dia sadar? Dia paham atau dia eling gitu akan keberadaan dirinya. Nah, siapa dirinya gitu. Jadi biasa orang berkata eling gitu ya, sadar. Nah, yang ketiga adalah sudah mentok gitu. Jadi dia nggak tahu lagi harus berbuat apa gitu. Dan ujung-ujungnya ya dia mesti berubah gitu kan. Di sini saya mencatat lagi ada dua pilihan ketika seseorang itu udah mulai sadar nih dia. Kalau orang sadar itu pilihannya itu ada dua, yaitu bertobat atau tidak bertobat atau putus asa ya. Bertobat, dia menyesali apa yang telah dilakukannya dan tidak berbuat dosa lagi gitu ya. Saya ingat akan itu ya, Petrus gitu ya. Nah, dia bertobat gitu. Yang kedua tadi adalah putus asa. Pilihannya kalau ketika orang sadar itu dia nggak mau bertobat ya putus asa. Dia merasa menyalahkan diri sendiri ya. Apa aku ini melakukan ini gitu ya, selalu menyalahkan akan dirinya ya, dan akhirnya ya dia ingin menyelesaikan masalah itu dengan cara mungkin bunuh diri gitu. Kita ambil aja contohnya Yudas gitu ya. Dan mungkin ada satu lagi opsi ketika seorang itu sadar ya, yaitu dia tidak mau berubah atau tetap melakukan dosa gitu. Kenapa dia sudah sadar tapi nggak mau berbalik atau nggak mau berubah gitu? Ya, yang pertama kalau saya lihat itu karena dia sudah terikat dengan dosa gitu. Jadi dosa itu sudah menguasainya. Jadi susah untuk melepaskan gitu. Jadi janganlah kita
terkurung atau terikat dengan dosa ya. Jadi jadilah kita anak-anak Tuhan yang bebas gitu, merdeka gitu. Apalagi di bulan Agustus ini kan, merdeka gitu ya. Jangan dikuasai oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu. Apa tadi yang karena kita sudah terikat ya dengan dosa, kemudian dari dirinya itu tidak mau melepaskan atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik gitu ya. Jadi dia sudah sadar tapi dia nggak mau berubah ya, karena dari dirinya sendiri itu nggak mau melepaskan gitu loh. Jadi dibutuhkan yang dari dalam diri dia, dari dalam diri dia ya, bukannya dari luar gitu. Jadi apa yang terjadi jika seseorang itu tidak bertobat atau tidak berbalik gitu? Ya tentu saja hidupnya akan semakin hari, saya yakin semakin terpuruk ya. Lambat laun akan mati kalau seorang itu hidup dalam dosa. Karena upah dosa adalah maut. Dalam Roma 6 ayat 22 sampai 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau menyadari kalau kami telah berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan, kami mau meninggalkan apa yang telah kami lakukan yang bersalah pada Tuhan. Kami mau berbalik, berubah untuk kami datang kepada Tuhan. Dan kami mau membuat hidup kami menjadi lebih baru Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.